Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustadz semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita seperti biasanya, walaupun kita belajar sekarang melalui via daring. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkatnya lah yang telah mengantarkan kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke, Anda semuanya, sebelum kita memulai materi pembelajaran SKI kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini Ustadz punya hadis yang berbunyi ta'allamu wa'allamu wa tawada'u limu'allimikum waliyalau limu'allimikum, yang artinya belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Oke, baik Ananda Ustadz semuanya, hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran SKI di kelas 9 yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia. Jadi tugas Ananda semua yang pertama menonton video ini sampai dari awal sampai akhir, terus kemudian membuat rangkuman apa aja yang kalian dapat rangkum di video ini, dan terakhir kalian menjawab beberapa pertanyaan dari Ustadz yang ada di aplikasi Classroom. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Hai, kembali lagi di Belajar TKD. Kali ini kita akan bahas materi masih tentang tes wawasan kebangsaan. Pokok bahasan kali ini adalah zaman kerajaan di Indonesia. Setelah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha surut, mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam di tanah air kita. Agama Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan juga Gujarat. Agama Islam berkembang dengan pesat di tanah air. Hal ini dapat kita lihat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam berikut ini. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Letaknya di daerah Lok Sumawe, pantai timur Aceh. Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletak antara Kreng Jambu Aye dan Kreng Pasir, Aceh Utara. Raja-rajanya adalah Sultan Malik As-Saleh. Kemudian ada Sultan Muhammad yang bergelar Malik Al-Tahir, Sultan Ahmad yang bergelar Malik Az-Zahir, dan Zainal Abidin. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Pada pertengahan abad ke-15, Samudra Pasai mengalami kemunduran karena diserang oleh Kerajaan Aceh. Kedua, Kerajaan atau Kesultanan Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur, dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Filipina. Raja yang terkenal adalah Zainal Abidin dan Sultan Babula. Sementara itu, Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081.
Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena adu domba nih antara Kesultanan Ternate dan Tidore yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis dengan tujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Nah, kemudian Sultan Ternate dan Sultan Tidore ini akhirnya bekerja sama untuk mengusir Portugis dan Spanyol keluar wilayah Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama karena VOC yang dibentuk oleh Belanda berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Demak di bawah Pati Unus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Adipati Unus merupakan anak Raden Patah yang mendapat julukan Pangeran Sabranglor. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Sementara itu, pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Demak menyerang Sunda Kelapa, Banten, dan Cirebon. Namun ketika Demak menyerang Panarukan, Sultan Trenggono tewas dalam pertempuran. Demak menjadi pusat kegiatan Wali Songo. Salah satu peninggalan bersejarah Demak ialah Masjid Agung Demak yang menurut tradisi didirikan oleh Wali Songo. Keempat, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan ini terletak di utara Pulau Sumatera. Raja pertamanya adalah Sultan Ali Muhammad Shah. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama, dan pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Malayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal. Kemunduran Aceh sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah makin banyaknya atau makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Faktor terpenting lainnya adalah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta Kesultanan Aceh. Kelima, Kerajaan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Banten menjadi kesultanan yang mandiri pada tahun 1552 setelah Maulana Hasanuddin ditasbihkan oleh ayahnya, yaitu Sultan Gunung Jati sebagai Sultan Banten. Masa kejayaan kerajaan Banten ada di masa Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah dia, Banten berhasil memiliki armada yang mengesankan. Perang saudara dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuasaan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813. Keenam, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Raja pertamanya adalah Pangeran Cakrabuana yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Ia mendirikan Dalam Agung Pangkuati dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Kemudian Pangeran Cakrabuana digantikan Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Pertumbuhan dan perkembangannya pesat pada Kesultanan Cirebon dimulai oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati inilah yang kemudian diyakini sebagai leluhur dari dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat.
Ketujuh, Kerajaan Mataram. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada abad ke-17. Nah, kerajaan ini dipimpin oleh suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan yang mengklaim sebagai suatu cabang ningrat keturunan penguasa Majapahit. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Beliau banyak berjasa dalam bidang kebudayaan dan agama. Beliau mengarang serat sastra gending yang berisi filsafat Jawa, menciptakan penanggalan tahun Jawa, dan memadukan unsur Jawa dan Islam seperti penggunaan gamelan dalam perayaan sekaten untuk memperingati Maulud Nabi. Masya Allah, terima kasih kepada Ananda Ustadz semua yang telah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Semoga Allah lembutkan hati kita, semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Kemudian Allah wujudkan semua keinginan kita. Baiklah, sebelum kita akhiri video ini, marilah sama-sama kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Bisa akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.